Shalom yang saya banggakan dan yang saya muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Hotman Tampu Bolon STH dalam acara Renungan Firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya akan membicarakan tentang menang atas kekecewaan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana Yohanes Pembaptis yang mengalami kekecewaan. Maksud daripada firman Tuhan ini agar kita tidak mengulangi dari kesalahan Yohanes Pembaptis yang kedua. Nah, saudara, kalau kita melihat Yohanes Pembaptis ini adalah generasi penerobos di mana ia akan membuka karpet merah untuk datangnya Tuhan Yesus Kristus yang pertama. Nah, saat ini kita hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, umat Tuhan, kita adalah juga generasi penerobos, yaitu kita akan mempersiapkan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Namun saudara, sayang sekali kita seringkali mengalami kekecewaan yang bisa membuat kita tidak lagi berkembang, tidak lagi fokus, tidak lagi bisa bergairah untuk melakukan pekerjaan Tuhan, saudara. Nah, ucapan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa karena dan menolak aku. Kita melihat, saudara, iblis saat ini sedang gencar-gencarnya memberikan kepada orang-orang percaya bahwa kekecewaan itu ada di dalam hidupnya, sehingga kita, saudara, tatkala kekecewaan itu ada di dalam hidup kita, kita sudah mulai menutup diri. Nah, saudara lihat, kadang-kadang kita kecewa dengan pasangan, kecewa dengan keluarga, kecewa dengan teman-teman, kecewa dengan sesama pelayan, sesama hamba Tuhan. Bahkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkadang kita juga bisa kecewa dengan rekan-rekan dekat kita. Nah, untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 5T. Saya buat 5T yang ditimbulkan oleh kekecewaan ini. Nah, saudara, kita melihat dari pertama dulu Injil Lukas, kita melihat tentang Yohanes Pembaptis di dalam penjara. Dia, saudara, mengalami kekecewaan. Dalam Injil Matius dikatakan di dalam pasalnya yang ke-11, kita lihat di dalam ayatnya yang kedua, dikatakan di sana, saudara, di dalam penjara Yesus mendengar tentang pekerjaan Kristus. Di sini dikatakan di dalam penjara Yohanes Pembaptis mendengar tentang pekerjaan Kristus. Kita tahu bahwa Yohanes dalam penjara pasti ada orang yang memberitakan kepada dia, di mana orang itu menceritakan bagaimana kehebatan Tuhan Yesus. Bartimeus yang buta dicelikkan, yang lumpuh berjalan, yang, saudaraku, sakit kusta ditahirkan, bahkan saudara yang mati dibangkitkan. Nah, lalu saudara di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Haruskah kami menantikan orang lain? Saudara, Yohanes Pembaptis sudah mengalami kekecewaan, di mana, saudara, kita melihat bahwa sebenarnya Yohanes Pembaptis itu, dia adalah orang yang sangat mengenal. Bahkan dari kandungan ibunya, Yohanes Pembaptis, tatkala Maria berkunjung ke Elisabet, rahim daripada Elisabet, kandungan yang ada di dalam rahim Elisabet itu berguncang melihat rahim yang ada
pada Maria. Itu artinya dari kandungan dia sudah mengenal Yesus. Dan pada saat Yesus, saudara yang dikasih oleh Tuhan, masih jauh, tatkala Yohanes Pembaptis itu membaptis di sungai Yordan, dia melihat dari jauh, dia berkata, lihat, itulah dia yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dialah yang akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Itu artinya dari awal Yohanes Pembaptis sudah mengenal Yesus. Tetapi lihat saudara, akibat dari kekecewaan Yohanes Pembaptis ada 5 T yang dialami. T yang pertama dikatakan dia terluka. Terluka saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin Yohanes Pembaptis dalam penjara, dia melihat kondisinya yang begitu tidak bisa kemana-mana, terbelenggu. Lalu dia melihat, memikirkan, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Padahal dulu aku yang membaptis dia. Dia terluka. Nah, orang-orang yang terluka, saudara, dia tidak lagi peka akan panggilan Tuhan. Orang-orang yang terluka tidak akan lagi mampu untuk sensitif akan panggilan. Tidak lagi sensitif tentang kerohanian. Jadi saudara, sangat berbahaya orang yang terluka. Yang T yang kedua saudara adalah tumpul. Yohanes Pembaptis saudara yang saya katakan tadi awal mulanya dia adalah begitu mengenal Yesus. Sekarang kok dia sudah mulai tumpul perasaannya. Dia tidak lagi saudara seperti awal yang mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak manusia yang akan datang. Dia tidak lagi tahu itu. Tapi dia sudah mulai tidak lagi peka. Dan dia sudah mulai berkata kepada murid-muridnya, coba tanyakan Yesus, apakah kau nabi yang akan datang itu? Apakah kami harus menunggunya lagi? Nah saudara, orang-orang yang terluka ini dia akan tumpul. Tidak lagi peka akan panggilan surgawi. Tidak akan peka lagi akan suara Roh Kudus. Dia sudah mulai tumpul. Tidak lagi bergairah hidupnya. Melayani dalam hal yang biasa-biasa saja. Ini saudara sangat berbahaya. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dan sudah mengecap kebaikan Tuhan, tatkala dia terluka maka dia akan tumpul dalam hal kerohanian. Yang T yang ketiga saudara, yaitu terbelakang. Yesus mengatakan saudara, Yesus mengatakan begini, dibandingkan dengan semua orang yang lahir dari rahim ibunya, lahir dari seorang wanita, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Namun Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-11, itu berkata, namun yang terkecil kerajaan surga ada padanya. Keadaan surga yang paling kecil itulah bagian daripada Yohanes Pembaptis. Mungkin saudara beruntung kita, tatkala kita dipanggil Tuhan, kita menyerahkan diri, kita setia, justru kita mungkin lebih besar kedudukannya daripada Yohanes Pembaptis. Karena Yesus sendiri yang berkata, dia yang terbesar secara lahiriah, namun saudara secara surgawi dialah yang memiliki kedudukan yang paling kecil. Bahaya orang yang terluka, orang yang kecewa, dia bahaya saudara. Dia akan menjadi terbelakang. Nah untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan izinkan rasa kecewa itu ada di dalam hidup saudara. Jangan. Saudara lihat tentang murid Yesus yang mengalami kekecewaan. Judas Iskariot juga sudah tumpul lagi.
sudah mengalami kekecewaan, saudara, sehingga dia tidak lagi peka akan panggilan Tuhan dalam hidupnya. T yang keempat, saudara, dalam ayat yang kedua, masih dalam ayat yang kedua, dia terpenjara. Yohanes Pembaptis terpenjara. Dikatakan Yohanes di dalam penjara. Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Mungkin saudara saat ini tidak di penjara, tidak sama dengan Yohanes Pembaptis. Tapi saudara, saya ingin berkata, secara lahiriah mungkin Anda tidak terpenjara. Tetapi saudara, kadang-kadang hidup kita sudah terpenjara. Dengan apa, saudara? Karena kita kecewa, udahlah, aku tidak lagi mau bergabung. Udahlah, biarlah dia begitu. Kita sudah dingin dengan rekan-rekan sepelayanan atau keluarga atau saudara. Kita sudah dingin. Karena apa? Kita mengalami kekecewaan. Dulu aku pernah menolong dia, kok dia begini. Dulu aku satu pelayanan kok begini. Dulu satu sekolah kok begini. Dulu satu bisnis kok jadi mereka begini. Kita mengalami kekecewaan, akhirnya dingin. Dan saudara, akhirnya kita mengalami, pikiran kita mengalami keterpenjaraan. Nah, yang kelima, saudara, T yang kelima, yaitu di dalam ayat yang ke-6, di sana dikatakan, saudara, bahwa ayat yang ke-6 dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Akhirnya T yang kelima, dia tersiksa, hidupnya dipenuhi dengan kekecewaan dan tersiksa sendiri. Tidak lagi smart, tidak lagi luwes, tidak lagi, saudara, dia hangat, tetapi hidupnya sudah terkungkung, pikirannya, perasaannya sudah negatif tinggi. Akibatnya kita selalu mengalami ketersiksaan. Jadi untuk itu, saudara, kesimpulannya, kita harus menang atas kekecewaan. Karena saudara, kalau tidak, maka kita akan menjadi terluka dan kecewa, saudara. Kekecewaan dan terluka adalah produk iblis. Untuk itu, saudara, mari kita boleh punya harapan, kita boleh punya mimpi, kita boleh punya ambisi. Tetapi saudara, saya mau berkata bahwa kecewa itu adalah buah dari pengharapan kita yang salah. Kalau mau menang dari kekecewaan, saudara, mari kita perbaiki pengharapan kita. Jangan pengharapan yang salah. Belajar mengucap syukur dalam segala hal. Ya, baik itu dalam pelayanan, baik dalam keluarga, baik dalam, saudaraku, apapun yang kita pekerjakan, yang kita kerjakan, belajar mensyukuri. Itu membuat kita lebih fleksibel, saudara. Ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara dan saya. Rekan-rekan sepelayanan, mari menjaga hati kita. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah timbul kehidupan. Saudara, mungkin saudara yang menonton saat ini sedang mengalami kekecewaan. Tapi Yesus sudah mati di kayu salib. Darahnya sudah menutup segala dosa itu. Mari mengampuni, melupakan. Mari memberkati orang-orang yang mungkin mengecewakan kita. Karena kalau kita kecewa, saudara, itu yang kita rugikan adalah diri kita sendiri. Mari jangan ulangi kesalahan Yohanes Pembaptis yang kedua. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk semua para pemirsa dimanapun berada. Tuhan, yang saat ini sedang mengalami kekecewaan, Tuhan, Kau balut luka-luka kekecewaan mereka. Karena kami tahu Tuhan, tatkala mereka kecewa, Tuhan, di situ roh iblis sudah menguasai, yang ditanamkan oleh iblis, roh-roh kecewa itu sudah menguasai hidup kami, sehingga kami tidak lagi peka akan panggilan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ampuni akan salah, dosa, kekurangan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan, yang mengampuni dan menyucikan kami,
Sehingga kami Tuhan peka kembali akan panggilan-Mu, bahwa Tuhan pengharapan kami itu bukan hal-hal lahiriah, tapi pengharapan kami Engkau sendiri, dan Engkau sendirilah yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau melepaskan, membebaskan segala yang sakit, baik sakit hati, sakit jasmania. Engkau membebaskan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Kau bebaskan, Kau lepaskan mereka, apapun sakit penyakit mereka. Yang lumpuh Tuhan perkuat otot-ototnya, yang buta Tuhan melihat, yang Tuhan mengalami pendarahan Tuhan berikan kebebasan. Engkau Tuhan jamah mereka. Terima kasih Tuhan. Orang-orang saat ini yang sedang mengalami Tuhan gagal pengharapan, Tuhan Yesus berikan pengharapan baru. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, mujizat-Mu tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari semua sama-sama katakan amin.